Ya, selamat malam buat semuanya. Ya, malam. Ya. Nanti apa Pandi kalau ada di bawah itu yang namanya itu Pastor Silalahi, tolong dinaikin ya. Nah, oke, siap. Siap. Nanti kalau minta pertemanan apa minta di gabung apa tolong dimasukin nanti. Mau tanya dong, berapa biayanya tuh? Bukan urusanmu. Nanti enggak ada. Sampai segitunya. Bukannya dari Eropa ya? Nggak jadi dari Eropa? Bukan dari Eropa, apa? Kakak Nora Gondit, kakak diam dulu ya. Ini nggak ada urusan dengan kakak. Nggak boleh kayak gitu. Makanya nggak usah dia ngomong dia. Tolong yang lain nggak usah dia ngomong, biarin aja. Karena gini, saya tidak berbicara sama Kak Nora gitu. Ya. Ya nggak boleh kasar. Oke, narator berbicara ya sebenarnya sesuai dengan janji kita tadi supaya tidak mengganggu jalannya diskusi Bang Zuma dengan Pendeta Silalahi. Ternyata izin saya Kak Nora kita di bawah. Saya juga turun. Iya. Oke. Diatur sendiri ya host ya. Lanjut. Siap. Ya, sebelum saya turun, saya titip pertanyaan dulu Bang Zuma sambil menunggu. Ini yang calon mualaf bertanya, Rasul itu dalam Islam Nabi Muhammad, Yesus itu siapa dalam Islam? Oke, itu aja pertanyaan saya karena ini yang mengganjal di hati saya, Bang, karena di dalam agama saya Yesus itu dianggap Tuhan dalam Kristen. Silakan Bang Zuma sambil kita kebawa semua, lanjut. Ya, kalau di Islam yang kalian sembah itu yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diselamatkan, kemudian yang menggantikannya menurut tradisi Kristen ya Yesus. Itu. Ini pendalaman umum ya dari kacamata keislaman. Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya ternyata menurut informasi dari Kristen ada penyaliban dan namanya yang disalib itu Yesus. Berarti pengganti daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu yang membuat kerusakan. Orang yang disalib itu adalah orang yang menentang Allah dan menentang utusannya. Orang buruk. Nah, ternyata di kitabnya Yahudi Ulangan 21, 22 sampai 23 pun orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu adalah orang yang memang pantas dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang ya giliran Kristen yang berpikir, benarkah yang kalian sembah itu makhluk terkutuk? Benarkah Pak Pendeta, tolong cepat multi Pak. Udah tunggu nih, cepat multi. Minta apa bergabung. Benarkah yang kalian sembah selama ini itu adalah setan yang durhaka? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu pandangan Al-Quran ya. Kan ditanya tuh sama yang calon mu'alaf. Maka saya katakan berdasarkan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan saya bisa buktikan melalui Bible bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah makhluk roh atau makhluk halus, bukan Tuhan. Olan, kakak ada mau sampaikan sesuatu, Dek? Boleh? Olan. Nanti dibilangnya apa? Iya apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Nggak usah pakai gitu tuh mau ngomong apa? Dia lagi kesel sama pendetanya itu Kak Nora. Iya nggak apa-apa. Ada salam dari Kak D. Katanya salam buat Olan yang cantik dan manis, imut-imut gitu. Tadi barusan dia WA kakak gitu. Udah nggak butuh salam dulu. Udah lagi sibuk. Dia lagi kecewa berat ini. Jangan diganggu. Mentalnya lagi terganggu dia. Itu sama pastornya dekat nggak rumahnya? Iya, kalau ada alamatnya biar kami yang Psikologisnya lagi kena dia. Janganlah jadi gara-gara. Katanya Olan mau ketemu sama saya di Jakarta, Olan. Udah. Akhir bulan ya, jadi ya Olan ya.
Ade Olan sama itu pendetanya dekat nggak rumahnya atau jauh? Dengar dulu ya, dengar. Saya masih waras, jangan kamu bilang psikologi saya kena. Gila kamu, jangan kamu gitu-gitu ke saya. Udah. Waduh, Izin dulu jauh. yang lain, Aki, izin dulu. Waduh, gak paham dia. Ya, Aki Sugi di mute dulu, Bang Kores di mute dulu. Olan, Bang Zuma mungkin bisa kasih wejangan buat adik kita ini, Bang Zuma. Ya, itu dia. Lihat aja sendiri. Kalau kebenaran itu tidak perlu menakuti apapun, tidak perlu kita takut kepada siapapun. Itu kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Kebenaran itu nggak perlu takut. Seperti contoh misalnya Bang Suma naik di komal-komal Kristen, di dalamnya itu sampai 8 orang. Bang Suma sendiri menghadapi mereka yang katanya ahli. Nggak ada rasa takut. Kalau memang membawa kebenaran, apalagi Takbir teman-teman, takbir. Apalagi Kristen ini kan memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, orang Kristen ini mengaku pada diri mereka itu ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen. Tuhan loh, bukan ece-ece. Tuhan ada di dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan yang mereka maksud itu adalah Roh Kudus. Mana? Tuhan itu mana? Ketika hanya mendengarkan, melihat Bang Suma ciut, mana ketuhanannya yang ada dalam dirinya? Nah, itu artinya apa? Bahwasanya mereka berani hanya di gereja, mereka hanya mendokma jemaat. Kalau suatu kebenaran berani diuji, selayaknya sesuatu yang asli berani diuji. Ya namanya asli, mau kayak mana? Mau diuji seperti apapun, asli ya asli. Tapi kalau sesuatu yang palsu dibungkus dengan apapun, pasti takut untuk diuji. Nah inilah buktinya. Pastor itu wakil kebenaran dari agama kita. Saya bukan ustadz, tapi bisa lah kalau cuma sekelas pastor. Nah, tapi apa yang terjadi? Mengecewakan. Tunggu, saya pengen menyampaikan dulu. Tunggu, stop dulu ya. Apa itu? Pastor tua bangkah, silalahi masuk kau. Ya, gimana aku bisa percaya sama kau kalau kayak gini permain kau sama aku? Binatang kau, anjing bangsat kau, penipu. Yang dikatain tadi siapa? Bang Handi bukan? Pastor. Waduh, langsung kena report. Langsung kena report ya. Bukan itu bukan report, turun dia ya. Enggak kena report, kena report. Udah jengkel kan? Turun itu. Udah jengkel itu. Gimana ini saya andalkan ini untuk menghadapi Islam ini. Ternyata sayur. Aduh, apa dia nggak emosi? Bukan cuman sayur tadi dibilangnya tua bangka, penipu, pembohong, iblis kan bilang gitu. Itu apa? Itu pastor di gerejanya atau pastor dapat dari mana gitu? Kalau misalnya di gerejanya ya. Nah, kalau misalnya di gerejanya nanti kalau ketemu gimana itu anjir? Apa nggak canggung?